Jadi ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Ibunda Aisyah mengingkari Nabi Muhammad sholat duha. Antum ngerti tidak? Ada sebagian pendapat di mana pendapat itu mengatakan sholat duha ngono raine. Sholat duha itu apa? Tidak ada. Karena Ibunda Aisyah katanya tidak pernah ngelihat Nabi Muhammad sholat duha. Dan dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Kenapa? Betul Ibunda Aisyah tidak pernah ngelihat Nabi Muhammad sholat duha. Kenapa begitu? Karena di waktu duha Nabi Muhammad tidak di rumah. Iya benda. Nabi Muhammad keluar ngurus umat segala macam. Sehingga kalau dibilang memang Ibunda Aisyah tidak pernah melihat Nabi Muhammad sholat duha, tidak berarti sholat duha itu tidak ada. Nah itu nanti nanti rame mana debat-debatan, terus capek. Antum mau apa debat-debatan ya? Sholat sing genah, ngaji sing akeh, manfaato gawe manusia umatnya Nabi Muhammad cukup. Gak usah sok-sokan pengen paling menang debat. Mau apa? Mau cari apa ya? Debat itu kalau menang jadi sombong. Kalau kalah cari kesalahannya orang yang mengalahkannya. Terus tidak ono api. Ya, tapi nantilah. Lanjut. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di waktu duha. Thumma qala, kemudian di dalam doa yang Nabi Muhammad ucapkan zikir wirid setelah salat duha, itu kata Ibunda Aisyah, aku dengar Nabi Muhammad mengucapkan apa? Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Nabi lu ini Pak, di majelisnya minta ampun, setelah sholat minta ampun, di waktu duha minta ampun. Maka kalau kita ini tidak banyak istighfar, koyo keterlaluan ya. Karena tidak ada musibah, bencana, keburukan, celaka dan yang lain kecuali karena dosa. Jadi lek kroso dosane akeh terus gak akeh istighfari, ya seakan-akan dia mempersilahkan musibah itu untuk masuk. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad sholat duha? Kata Ibunda Aisyah, Allahumma ghfirli, ya Allah hamba memohon ampun kepadamu ya Allah. Wa tub alayya, berikan taubatmu kepadaku ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, karena engkaulah zat yang maha menerima taubat dan maha mengasihi. Kata Ibunda Aisyah apa? Hatta qalaha mi'ata marrah, sampai Nabi Muhammad itu mengucapkannya berapa kali? 100 kali. Maka ini wirid setelah sholat duha. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca berapa kali? 100. Berarti sekarang ada dua tempat di mana Nabi Muhammad memperbanyak tobat dan istighfar. Nomor satu, di dalam majelisnya. Kalau kita ya luwe pantes, karena majelis kita isinya apa? Yuk, majelis kita isinya apa? Diskusi. Kalimat tepat. Bagus. Jadi begitu Pak, cari cara biar kita terkesan tidak berdosa. Ini malah medeni, akhirnya gak kepingin istighfar, gak kepingin tobat. Majelis yang pertama ketika duduk bersama para sahabat memberikan tausiah. Majelis yang kedua atau tempat yang kedua selepas sholat duha. Hadis yang ketiga, sama hadis yang ketiga ini dari hadis sahabat Shaddad ibnu Aus, yaitu hadis tentang Sayyidul Istighfar. Cuma di dalam riwayatnya Shaddad ibnu Aus itu ditambahi satu kata, yaitu apa?
a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Dalam riwayat yang pertama kita baca bulan lalu tidak ada kalimat apa? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Tapi dalam riwayat yang ini ditambahi a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku lakukan. Jadi kita ini isini elek tok kita ini, Pak. Dan ini bukan lip sync, bukan cek ketok keren, bukan cek ketok tawadhu, asli. Nggak usah gaya tok. Kita ini isinya apa, Pak? Elek tok. Maka ada kisah ketika salah seorang ulama itu tidak mau berdiri ketika anaknya raja lewat. Padahal orang lain apa? Orang lain berdiri. Terus anaknya raja itu tersinggung. Ini loh Pak, lek kesuwen dadi anak raja itu. Saya enggak ngomong raja Jawa kok. Loh, malah konangan. Antum yang ngomong. Tolong kamera yang sebelah sini. Nah, akhirnya apa? Dia pun merasa dirinya apa? Raja. Dia lanjut wis. Ini majelis ilmu, ini majelis pengajian, ini bukan politik. Lanjut. Lali saya mau ngomong apa tadi. Nah, ketika anaknya raja itu lewat, seorang ulama ini tidak mau apa? Tidak mau ngadeg. Saya kok pamer tenan lek cincin tak gawe terus nginang ini. Padahal ya aslinya saya seneng begini. Sudah itu berdiri. Orang-orang lain ketika anaknya raja lewat, ini ulama tidak mau berdiri. Tidak mau berdiri. Terus anaknya raja itu merasa apa? Tersinggung, ngamuk. Ditanya ulama itu, ya hadza, wong iki, ya hadza, wahai orang ini, sombongnya, tidak mau nyebut nama, tidak mau nyebut ya alim atau apa, tidak, ya hadza, dikasih kata ganti orang, wong iki, ama taqumu in marartu bikum, kenapa kamu tidak mau berdiri waktu saya tadi lewat? Ama ta'rifu man ana, sampean gak ero aku iki sapa? Nah ini bahasa wong sombong ini. Sampean ndak tahu saya ini siapa? Sama seperti kalau kita masuk ke suatu tempat, biasanya ustadz. Terus ternyata yang nyambut ndak tahu kalau yang lewat ini ustadznya. Biasa saja dingin. Jurune hati apa? Engko lek sampean ro aku sing munggah panggung kisinan sampean. Pernah begitu Anda? Anda tidak pernah, saya sering. Pernah pengajian ke Tulungagung. Mobil saya masuk, seret. Ternyata parkiran sudah penuh. Saya disuruh parkir di seberang jalan. Wis Pak, wis kebok Pak, wis kebok, parkiran kebok. Tak buka jendela, cek ketok kan ustadz iki. Lah kok tetep gak ero. Aduh, gak tau buka YouTube wong iki. Sudah. Anu Pak, sebelah Pak. Sampeyan metuane nyebrang embong kok ndek kono nek parkiran. Jurune hati, Pak. Nggak tahu kamu saya ustadz terkenal kamu ya. Masya Allah, ustadz nasional saya ini. Ustadz viral saya ini. Kamu nggak ngerti. Sudah parkir, seret. Mari nyabrang. Yang ngono panitia ini gak ada yang nyambut belas sih. Astagfirullahaladzim. Sudah setelah saya datang masuk saya ke tempat acara, baru panitianya tanya, loh Ustadz parkir di mana tadi? Juruniati telat. Anu seberang anu, matuh nyabrang matuh. Loh kenapa ndak ngomong kami? Yo perasaan tarek, mosok ngomong kan yo ketok lek sombongnya malah ngetarani ya. Sudah bilang, mana Ustadz saya pindahkan. Gak itu bukan karena tawadhu, kadung mangkel. Kok niki ini kon, gak usah rapopo. Jujur Pak, wis sombong ngapusi tambah akeh dosane ya. Sudah ketika duduk jelek wis kena kipas rada adem baru krasa astagfirullah. Baru krasa lek apa? Sombong, baru istighfar. Lumayan dapat kesempatan istighfar. Coba gak mati pas sombong mang, neraka kira-kira ya. Nah, maka model begini Pak, ya ini sombong itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah.
Maka ketika ulama itu lewat, anak raja itu lewat, ulamanya ditanya, sampean gak ero aku iki sapa? Dari kalimat sampean gak ero aku iki sapa, itu apa? Sombong. Kok terkesan kita ini minta dimuliakan lebih dibanding orang lain? Ya itu sombong. Ulamanya bilang apa? Loh. Justru karena saya tahu Anda ini siapa, saya tidak mau berdiri. Justru karena saya tahu. Kalau saya tidak tahu, mungkin saya akan terkecoh, maka saya akan ikut orang lain melok ngadeg. Nah ini editornya susah, campur Indonesia, Jawa ini susah. Nah justru karena saya ini tahu Anda siapa, maka saya gak ngadeg. Coba saya tidak tahu, terkecoh saya, ngadeg saya. Tak kira sampean wong mulio. Justru ternyata saya tahu Anda orang biasa, maka saya tidak berdiri. Terus anaknya raja tanya, kalau kamu ngaku tahu saya ini siapa, qulli man ana, cerita nang aku iki sapa? Ulamanya jawabannya makdes, makjeleb. Katanya, awwaluka nutfah. Sampai ini mas, awal kamu ini awalnya air mani yang hina. Itu kamu. Loh, ini tenanan kan ya kan? Awalmu apa? Air mani. Wal'an fi batnika qadhirah. Di wetengmu isine nu sewu nggih telek. Di perutmu itu isinya apa? Kotoran. Kita ini kalau mati sekarang, Pak, dimandiin, yang keluar dari perut kita apa? Apa emas? Kotoran. Lebih jorok dari itu, bahkan kadang-kadang mulut kita ini mengeluarkan apa? Ababe mambu. Itu kamu katanya. Perutmu sekarang membawa kotoran. Yang ketiga, wa akhiruka jifah. Ending darimu akhirnya sampai ini mas, bangkai yang tidak mau orang mau nyium, tidak ada orang mau nyium. Yaitu kamu itu. Maka gara-gara itu saya tahu lah, apa saya ngadeg. Awalnya mani, sekarang bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Langsung ngacir anaknya rojo tadi. Nah itulah shock terapi untuk orang yang sombong. Nah sudah. Maka kata ibunda Aisyah, Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali setelah sholat duha? 100. Sekarang hadis yang berikutnya kita lewati satu hadis karena hadisnya sama dengan yang pertama, yaitu Sayyidul Istighfar. Hadis yang berikutnya an Abi Burdata, dari salah seorang sahabat bernama Abu Burdah, sami'tul Agharra, aku mendengar Al-Agharr, rajulun min Juhainah, seorang laki-laki dari Bani Juhainah, yuhaddithu Abdullah ibni Umar, dia menceritakan tentang Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Tubu ilallah. Menungso, kata Nabi Muhammad, kita ini diceluk. Saya, antum, kamu yang di TikTok, kamu yang di YouTube, semuanya sama Nabi Muhammad dipanggil. Disuruh apa? Tubu ilallah. Dango cepetan aki-aki bisur'ah hari up tobat. Bahasa apa saja tadi? Itu loh, saya ini ngerti berapa bahasa tadi? Banyak bahasa. Suruh cepet apa? Tobat. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Karena saya ini, kata Kanjeng Nabi, nyuntui kalian
Bagaimana nyuntoinya? Bagaimana Nabi Muhammad memberi teladan kepada kita? Aku, kata Nabi Muhammad, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dan tobatnya nun sewu nggih. Ini bukan cuma tobat abangi lambe. Ini tobat serius. Tobat itu syaratnya berapa? 4. Nomor 1, meninggalkan kemaksiatan yang dia tobat darinya. Nomor 2, nyesel, getun, tidak ada tobat kalau tidak ada penyesalan. Nomor 3, berazam tidak akan mengulangi. Nomor 4, kalau berkaitan dengan manusia, minta halal. Kalau ada hak berupa hakun adamiyun, diselesaikan. Maka itu bagaimana tobatnya koruptor? Bagaimana tobatnya pengoplos BBM? Hah? Kau ngombe BBM saulan? Iya, banyu putih diganti pertalit itu saulan itu. Bagaimana tobatnya penebang hutan? Yang kemudian hasil tangannya itu menjadikan ratusan ribu bahkan jutaan orang sengsara, kena banjir bandang, kena lumpur, bahkan ada yang bapaknya hilang, ibunya hilang, suaminya hilang, istrinya hilang, anaknya hilang. Antum bayangin, ya apa tobatnya orang-orang itu? Karena ini bukan antara dia dengan Allah saja, ini berkaitan dengan jutaan manusia. Antum yang beli pertamak, yang waktu itu dioplos ternyata dengan pertalit, ngamuk enggak? Saya enggak. Ngamuk saya juga. Antum gak tuku pertamak, antum kelas pertalit, antum kelas barcode. Astagfirullahaladzim. Yo mangkel ya, ditipu kita ini. Bahkan konon ceritanya itu wis berapa juta liter itu yang terkirim ke sana. Apalagi kemarin yang motornya berebet, motor elek antum. Yang motornya berebet karena apa? Dicampur apa kemarin? Manol, etanol. Masya Allah. Itu tobatnya ya apa? Antum bayangin. Nah, maka ada berapa syaratnya tobat? 4. Nomor 1, meninggalkan dosa yang dia bertaubat darinya. Mandek. Wis leren, wis tuwek-tuwek kabeh kita ini. Kita ini bukan kita yang 15 tahun yang lalu. Kita ini bukan kita yang 10 tahun yang lalu. Kita ini bukan kita yang 20 tahun yang lalu. Sik enom, sik seger, sik kepingin iki, kepingin iku. Kita ini sudah tua. Tila apa maneh? Wis leren, tobat, selesai, berhenti. Nomor 2, menyesal. Menyesali artinya apa? Kene opo kok aku iso nglakoni sing koyo ngono? Betul Pak Indro? Ini kurang 5 menit baru datang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Masya Allah. Nomor 3, berazam untuk tidak akan mengulangi. Nomor 4, ketika ada kaitannya dengan sesama manusia, maka apa? Meminta halal diselesaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka Rasulullah memerintahkan kita semua, tubu ilallah, ayo cepat-cepat tobatlah kalian semua kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah, karena aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Hadis yang berikutnya, An Ka'ab ibni Ujrah qala mu'aqibatun. Apa arti mu'aqibat? Artinya 2. Mu'aqibat, nomor 1, arti kalimat mu'aqibatun. Nomor 1 artinya apa? Zikir selepas
solat, yang mengiringi solat fardu, maka dibilang mu'aqibat. Berarti ada apa? Ada awalannya. Kalau mu'aqibat berarti zikir ini awalannya apa? Solat, dibaca setelah solat.